Alhamdulillah atas pertemuan malam hari ini yang semoga Allah Azza wa Jal menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan, penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Begitu pula kemudian menjadikan pertemuan kita menjadi motivasi untuk terus beramal saleh yang diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Sungguh suatu kebahagiaan bagi saya untuk pertama kalinya datang ke Kota Malang. Alhamdulillah mengenal saudara seiman, seislam. Semoga pertemuan kita berlanjut dengan pertemuan kelak di hari akhir di surga Allah Jalla wa Ala. Pada malam hari ini kita berbicara tentang suatu tema besar yang mana tema ini selalu kita ulang dalam salat kita. Selalu kita minta dari Allah Jalla wa Ala dalam peribadatan yang paling mulia. Yang tidak ada ibadah lebih baik daripada ibadah ini, itu salat. Bahkan kita ulang pada setiap rakaat. Pada rakaat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Entah itu di pagi ataupun di malam, di siang ataupun di sore. Kita sama-sama membacanya. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla ketika berfirman, Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kepada kami petunjuk menuju jalan yang lurus. Jalan yang engkau ridai. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan yang Allah Azza wa Jalla berikan, anugerahkan kepada para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh. Jalan inilah yang selalu kita minta. Bahkan bukan hanya satu kali, dua kali, tapi berulang-ulang sampai ajal yang menghentikan kita untuk tidak lagi memintanya. Karena seorang muslim, seorang mukmin diwajibkan untuk terus menjaga salatnya selama ia masih dalam kondisi sadar. Selama ia dalam kondisi masih sadar. Ketika ia masih dalam kondisi sadar, sekalipun ia terbaring di atas ranjang karena sakit, maka tetap aja kewajiban salat itu harus dilaksanakan. Maka secara otomatis kewajiban salat ini ketika dilaksanakan akan membaca firman Allah Azza wa Jalla, Ihdinas siratal mustaqim. Namun perlu kita mengetahui bahwasanya hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan adalah berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Hidayah yang Allah Azza wa Jalla anugerahkan dan karuniakan berbeda-beda pada setiap orangnya, pada setiap kondisi dan keadaannya. Sehingga mengapa itulah menjadi modal kita sebagai alasan kita untuk terus mengulang dalam doa kita, Ihdinas siratal mustaqim. Karena tingkatan hidayah yang beragam, karena lapisan-lapisan hidayah yang berbeda, sehingga menuntut kita untuk terus meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Karena petunjuk Allah Azza wa Jalla tidak ada batasnya. Karena petunjuk Allah Azza wa Jalla tidak ada batasnya. Bahkan atau sekalipun seorang sudah wafat dan kemudian dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, maka ia masih memerlukan hidayah setidaknya untuk sampai di surga Allah Azza wa Jalla ketika melewati sirat, ketika melewati jembatan yang terbentang di neraka, yang Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Setiap kalian akan melewatinya, akan memasukinya, maksudnya memasuki jahannam. Karena setiap orang akan melewati jahannam yang terbentang di atasnya sirat, jembatan. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang beriman, yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar. Allah Azza wa Jalla berikan petunjuk karena modal keimanan yang mereka miliki untuk masuk ke dalam surga Allah Jalla wa Ala. Sehingga permintaan hidayah dari seorang muslim
adalah permintaan yang agung. Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan permintaan-permintaan yang lain dalam salatnya. Yang diwajibkan bagi seorang muslim adalah membaca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah permintaan satu-satunya adalah ihdinas siratal mustaqim. Tidak diminta untuk ditambahkan usia, atau meminta untuk dilapangkan rizki, atau meminta diberikan suatu kedudukan yang tinggi, tapi meminta untuk selalu diberikan petunjuk oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dari ini kita mengenal bahwasanya tema yang kita bincangkan pada malam hari adalah tema yang agung. Seagung Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai ayat yang kekal sampai hari kiamat dan dibaca setiap seorang muslim melaksanakan salatnya. Untuk mengingat, untuk mendudukkan bahwasanya karunia, anugerah, hidayah ini adalah karunia dan anugerah yang sangat luar biasa. Saya awali dengan suatu kisah agar kita semakin bisa mengambil pelajarannya dengan contoh-contoh dalam kehidupan dan realita kita. Ada seorang juru dakwah. Suatu saat dihubungi oleh satu keluarga yang mereka mengeluhkan ayah mereka dengan usia yang sudah tua. Di usia yang sudah tua, bahkan sudah sakit-sakitan, selama 30 tahun atau bahkan 40 tahun meninggalkan sholatnya. Padahal di usia mudanya, orang tua ini dahulu kalanya menjaga sholat. Namun entah mengapa Allah Azza wa Jalla palingkan hatinya, sehingga selama 30 tahun atau 40 tahun tidak lagi salat walaupun satu rakaat. Maka sang keluarga ini menghubungi juru dakwah ini untuk menasihatinya. Karena setiap kali nasihati oleh anak-anaknya, keluarganya tidak diterima. Orang ini cukup baik dalam kehidupan kesehariannya. Ia seorang dermawan, suka berbagi, tapi setiap kali diingatkan untuk sholat, selalu mengatakan, Allah Azza wa Jalla tidak butuh atas sholatku. Jadi untuk apa aku sholat? Selalu demikian. Sampai akhirnya datanglah juru dakwah ini ke rumahnya, dan pada waktu itu sang juru dakwah ini baru saja kembali dari umrahnya. Dan ia membawa oleh-oleh sebagai hadiah, yang hadiah ini nanti akan berujung pada satu hidayah, yaitu air Zam-Zam. Air Zam-Zam ini disuguhkan. Tapi sang juru dakwah ini berpikir bagaimana caranya mengajak orang tua ini atau sang ayah ini untuk sholat kembali dengan melalui air Zam-Zam ini. Akhirnya dia berpikir. Diberikanlah air Zam-Zam itu, kemudian sang bapak ini sangat senang. Lalu kemudian ia mengenang masa mudanya. Dulu zaman saya masa muda, kadang saya berangkat umroh, kadang saya minum air Zam-Zam, kadang saya sholat, dan seterusnya. Maka dia sangat bahagia, sudah lama tidak merasakan air Zam-Zam. Akhirnya sang ayah ini meminta anak-anaknya untuk menghadirkan gelas untuk diminumnya. Lalu sang juru dakwah ini berpikir, gimana caranya jangan hanya sebatas minum, tapi agar orang ini sholat dulu. Dan pada waktu itu adalah waktu asar, sudah masuk waktu asar. Akhirnya sang juru dakwah ini mengatakan, sebelum engkau minum air Zam-Zam ini kan ada adab-adabnya. Ada adab-adabnya. Sang juru dakwah ini sejujurnya mengatakan, sejujurnya adab-adab ini saya buat-buat. Dan sebenarnya tidak ada adab dalam minum air Zam-Zam melakukan ini. Lalu kemudian dia mengatakan, tidak layak orang minum air Zam-Zam itu. Air Zam-Zam itu kan penuh dengan keberkahan, dan Rasulullah SAW sudah bersabda, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu tergantung niat untuk apa diminumnya. Kalau orang meminum dengan berdoa akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla doanya.
Maka termasuk adab dari minum air zam-zam itu, kata sang juru dakwah ini, hendaknya sang bapak ini wudu, kemudian sholat 2 rakaat, lalu kemudian berdoa, baru kemudian minum. Lalu kemudian, subhanallah, Allah Azza wa Jalla membukakan hati sang bapak ini. Kalau begitu, aku akan pergi, masuk ruang wudu, dan aku akan sholat. Lalu pergi begitu saja, berdiri dan masuk ke ruang wudu. Sang anak-anak semua yang ada di situ, anak-anaknya semua tidak percaya. Gak mungkin. Pasti dia nanti cuman masuk kemudian keluar lagi, saya gak jadi. Karena sudah puluhan tahun dinasihati, gak mempan dengan berbagai macam cara. Akhirnya subhanallah ia keluar dalam kondisi wudu. Artinya basah wajahnya, basah tangannya. Anak-anaknya semua takjub. Ada apa ini? Lalu kemudian setelah itu dia sholat. Ketika mau takbiratul ihram, maka sang juru dakwah ini menahannya lagi. Bentar dulu. Bagaimana engkau mau sholat 2 rakaat sedangkan sudah masuk sholat wajib? Allah tidak menerima ketika engkau mengerjakan sholat yang sunnah sedangkan engkau meninggalkan sholat yang wajib. Gimana ceritanya? Kerjakan dulu sholat asar 4 rakaat, baru nanti tambah lagi 2 rakaat. Kita di sini tidak sedang berbicara tentang hukum sholat 2 rakaat setelah asar dan seterusnya. Ini hanya sebatas kisah. Akhirnya sang anak-anak semua yang ada hadir itu tidak percaya, nggak mungkin. Pasti akan ditolaknya. Ternyata permintaannya dikabulkan. Sang bapak ini sholat 4 rakaat. Setelah 4 rakaat kemudian ditambah 2 rakaat. Kemudian minum air zam-zam. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu sang bapak ini istirahat karena memang kondisi yang demikian. Ngobrol sebentar, berbincang sebentar dengan sang juru dakwah ini. Tiba-tiba datang waktu maghrib. Tanpa ada yang menyuruhnya. Tanpa ada yang menasehatinya. Sang bapak ini masuk ke ruang wudu, kemudian sholat maghrib. Datang waktu isya juga demikian. Datang waktu subuh juga demikian. Tak lama kemudian setelah selesai melaksanakan sholat subuh, ia jatuh dan koma selama 10 hari kemudian wafat. Lihatlah selama 40 atau 30 tahun meninggalkan sholat. Kemudian di akhir hayatnya Allah Azza wa Jalla bukakan pintu ini. Di sisi lain, kata sang juru dakwah ini, saya bahagia. Betapa bahagianya bagi diri saya menyelamatkan orang ini dari kesengsaraan yang luar biasa kelak di hari akhir. Tapi di sisi lain saya takut. Karena bisa jadi keadaan itu berbalik kepada diri saya. Orang yang puluhan tahun menjaga sholatnya, bisa jadi Allah Azza wa Jalla balik. Di akhir hayatnya tidak mengerjakan sholat dan meninggalkan sholat. Karena ingat sabda Rasulullah SAW, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhulaha. Ada sebagian dari kalian yang zahirnya, yang tampaknya amalannya adalah amalan di surga. Sampai-sampai seakan-akan antara dirinya dan surga hanyalah satu hasta. Tidak perlu melompat bahkan 1 langkah lagi sampai. Atau bahkan kurang dari 1 langkah. Tapi ternyata takdir Allah Azza wa Jalla telah mendahuluinya, orang ini dimasukkan dalam neraka. Sehingga di akhir hayatnya mengerjakan amalan yang itu adalah amalannya ahli neraka, membuatnya ia terjerumus di jurang neraka. Wal'iyadzubillah. Sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi'amali ahli al-jannati fayadkhulaha. Sebaliknya pula orang-orang atau sebagian orang yang mengerjakan amalan-amalan ahli nar, tidak ada lagi harapan, hanya 1 langkah lagi sudah masuk dalam neraka. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla telah menetapkan ribuan tahun yang lalu bahwasanya ia menjadi penghuni surga, maka ia mengamalkan amalan ahli surga dan masuk ke dalam. Kalau kisah sang bapak ini berbalik arah dari suatu kemaksiatan yang besar meninggalkan sholat selama 30 atau 40 tahun,
Sudah begitu, sama sekali tidak melaksanakan sholat walaupun 2 rakaat. Tiba-tiba dalam sekejap, dalam satu kunjungan, oleh sang juru dakwah ini berubah semuanya. Yang mana sang anak, sang putra-putrinya sudah menasihatinya selama puluhan tahun. Tapi Allah tidak bukan. Itulah yang kita ingin mengenal. Hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan tadi itu hidayah yang berlapis. Hidayah yang beragam. Makanya sebagian para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala ketika bercerita tentang hidayah, mereka mengatakan bahwasanya hidayah Allah Azza wa Jalla ini sangatlah banyak, sangatlah berlapis-lapis. Tapi setidaknya ada 4 lapisan hidayah yang mana ini menjadi lapisan pokok dalam kehidupan seorang yang beriman. Hidayah yang pertama yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada ammatul khalqi. Hidayah yang diberikan kepada seluruh makhluknya. Entah itu benda mati atau benda hidup. Entah itu manusia atau jin, atau pohonan atau batu, ataupun langit, ataupun matahari, ataupun bulan. Semuanya Allah Azza wa Jalla berikan hidayah, petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk bagaimana ia hidup di dunia ini. Bagaimana matahari itu bisa terbit, dari mana perintah Allah Azza wa Jalla ia terbit. Bagaimana langit, bagaimana awan, bagaimana hujan, bagaimana gunung, semuanya. Setidaknya kita mengenal firman Allah Azza wa Jalla, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu di dunia ini, di langit, dimanapun, bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla. Siapa yang memberikan petunjuk untuk mereka bertasbih? Allah Jalla wa Ala. Maka hidayah yang pertama adalah hidayah yang ammatun lil khalqi, secara umumnya manusia. Maka Allah Azza wa Jalla ketika berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la, alladhi khalaqa fasawwa, walladhi qaddara fahada. Hidayah di sini dikatakan oleh tafsir adalah hidayah yang meliputi seluruh makhluknya. Jin, manusia, pohon, batu, gunung, langit, bumi, semuanya. Bukankah Allah Azza wa Jalla menjadikan bumi, bulan, matahari, bintang-bintang, semua ini berjalan dan memiliki jalannya dan alurnya masing-masing. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa laylu sabiqun nahar. Tidak ada ceritanya antara malam dan siang itu berlomba-lomba untuk siapa yang duluan muncul. Semuanya sudah menjadi ketentuan Allah dan diberi petunjuk. Termasuk juga pemberian akal kepada seorang manusia. Ini berlaku kepada seluruh manusia, kafir ataupun mukmin. Maka nanti kita katakan atau dikatakan para ulama bahwasanya orang yang tidak mendapatkan hidayah yang pertama ini, orang yang tidak mendapatkan hidayah yang pertama ini, ia tidak akan bisa mendapatkan hidayah yang berikutnya. Contohnya, orang yang gila, maka tidak ada lagi keterkaitan hukum padanya. Para nabi dan rasul tidak diutus untuk mereka. Allah Azza wa Jalla juga tidak akan membukakan hati mereka karena mereka ghairu mukallafin, tidak ada tanggung jawab dalam kehidupan ini. Karena Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah yang pertama, yang itu diberikan kepada seluruh makhluk. Kemudian hidayah yang kedua, hidayah yang lebih khusus lagi. Apa ini hidayah yang kedua? Yang disebutkan sebagai hidayatu ad-dalalah wal irsyad. Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Petunjuk yang mana Allah Azza wa Jalla menjadikan petunjuk ini ada perantaranya. Bukan Allah Azza wa Jalla langsung memberikannya. Kalau tadi pertama Allah langsung menciptakan, memberikan secara langsung akal seorang, fitrah yang lurus dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla secara langsung. Tapi yang kedua ini Allah Azza wa Jalla jadikan perantara antara dirinya dengan hamba-hambanya. Siapa itu perantaranya? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul ini membawa hidayah. Para nabi dan rasul ini membawa petunjuk. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak langsung memberikan petunjuk secara langsung, melainkan ada perantaranya, itu para nabi dan rasul. Ketika mereka menyampaikan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah Azza wa Jalla, sebagaimana pula Rasulullah SAW membawa Al-Quran, dan Al-Quran itu hidayah.
Tidak ada satupun di antara kita yang membaca Al-Quran ini langsung mendengarnya dari Allah atau dari Jibril. Tapi ada perantara, yaitu Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Pada Al-Quran ini disebut apa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi tidak langsung diturunkan langsung kepada diri kita. Maka hidayah yang kedua ini, hidayah ad-dalalah wal irsyad, yang menunjukkan petunjuk. Diberikan petunjuk melalui perantara para nabi dan rasul, atau melalui perantara orang-orang yang menggantikan posisi nabi dan rasul, yaitu para ulama, orang-orang yang berilmu, para juru dakwah, mereka yang mengajak manusia kepada yang ma'ruf, menghalangi manusia dari yang mungkar. Ini semua adalah perantara antara hidayah Allah Azza wa Jalla dengan hamba-hambanya. Kalau hidayah yang pertama tadi meliputi seluruh makhluknya, maka hidayah yang kedua ini hanya meliputi manusia dan jin. Tapi tidak terkhusus manusia yang beriman ataupun manusia yang kafir, semuanya. Semuanya. Rasulullah SAW ketika diutus, ia menemukan orang-orang yang memiliki millahnya Nabiullah Ibrahim. Artinya ia masih dalam keadaan tauhid dan iman. Jadi beliau bukan hanya diutuskan kepada orang-orang yang kafir yang tidak tahu tentang Allah Azza wa Jalla sama sekali. Tapi di sana Rasulullah SAW menemui orang-orang yang sudah memiliki agama sebelumnya dan berpegang teguh dengan agama ini, dan agama ini mengagungkan dan tidak menyekutukan Allah. Begitu pula Rasulullah SAW diutuskan kepada mereka yang belum mengenal Allah. Apakah itu mereka kemudian ikut bersama Nabi SAW masuk Islam, ataukah mereka menolaknya? Tapi Rasulullah SAW membawa hidayah ini sebagai amanah, sebagai tanggung jawab dari Allah Jalla wa'ala untuk disampaikan kepada manusia dan jin. Lalu kemudian, apabila seseorang sudah mendapatkan hidayah yang pertama, mendapatkan hidayah yang kedua, maka ada hidayah yang lebih khusus lagi. Ada hidayah yang lebih khusus lagi. Dan hidayah yang khusus ini yang disebut para ulama sebagai hidayatu taufiq, hidayatu ilham. Ketika seorang dibukakan hatinya untuk menerima kebenaran, lalu kemudian dimudahkan jalannya untuk mendapatkan kebenaran. Kemudian diberikan keyakinan bahwasanya apa yang didapatkannya itu adalah suatu kebenaran, sehingga ia teguh, ia kokoh menjaga kebenaran yang dimilikinya. Maka disinilah hidayah yang lebih khusus. Dan ini hidayah diberikan kepada orang-orang yang beriman, jin ataupun manusia. Dari kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapatkan hidayah yang disebut dengan hidayah itu taufiq wa ilham. Jadi kalau kita sedang meminta kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah berikanlah taufik kepada kami, itu kita sedang meminta hidayah yang lebih khusus. Kita sedang minta hidayah yang lebih khusus, agar kita diberikan taufik, diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, diberikan keteguhan dalam mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Maka dikatakan oleh para ulama rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala, modal hidayah yang ketiga ini ada dua, al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh. Mengapa? Karena seorang yang sudah mendengarkan langsung dari para nabi dan rasul penjelasan-penjelasan mereka, atau orang-orang yang mewarisi mereka dari kalangan para ulama, para ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, para juru dakwah di sana dan di mari, maka di sana ada banyak ilmu yang disampaikan. Ada banyak kajian-kajian yang disampaikan. Tapi tidak setiap ilmu yang disampaikan, tidak setiap kajian yang disampaikan, tidak setiap pengetahuan yang disampaikan itu adalah pengetahuan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Makanya salah satu doanya Rasulullah SAW adalah meminta perlindungan dari Allah dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Sebagaimana pula doa beliau meminta untuk diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Sekali lagi, bukan hanya sebatas ilmu, tapi ilmu yang bermanfaat. Kenapa?
Karena ilmu yang bermanfaat inilah ilmu yang akan mendorong kita untuk tahapan berikutnya. Yaitu apa? Amal saleh. Karena ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang mendorong kita untuk tahapan berikutnya. Yaitu apa? Al-amalus saleh. Bagaimana seseorang bisa mengerjakan amalan saleh tanpa ilmu? Tidak mungkin. Dia hanya meraba-raba. Ia hanya mengira-ngira. Sekalipun ia dalam posisi benar, tapi ketika tidak mengetahui ilmunya, maka amalan ini tidak maksimal setidaknya. Lebih-lebih lagi kalau ternyata amalan ini justru menyelisihi agama Allah Jalla wa'ala dan ketentuannya. Makanya pada tahapan yang ketiga ini, ketika Allah Jalla wa'ala memudahkan seseorang untuk menghadiri majlis ilmu, dan Allah memudahkannya untuk menghadiri majlis ilmu yang bermanfaat, yang ia keluar dari majlis ilmu ini benar-benar termotivasi, terdorong untuk meningkatkan keimanan dan memperbanyak amal saleh. Bukan hanya sebatas catatan-catatan yang ditumpuk, pengetahuan yang luas, tapi memang ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang kita perlukan sebenarnya sebagai bekal untuk pertemuan kita dengan Allah Jalla wa'ala. Bukan hanya sebatas pengetahuan. Karena pengetahuan yang banyak, ilmu yang luas, tidak ada habisnya. Dan seringkali orang terjebak dalam menghadiri kajian atau menuntut ilmu adalah mereka mencari hal-hal yang asing, yang aneh, yang tidak pernah diketahui orang lain, atau pengetahuan yang sangat susah didapatkan. Padahal belum tentu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Belum tentu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya Rasulullah SAW selalu minta agar dilimpahkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Lalu kemudian setelah ilmu yang bermanfaat, karena ilmu tadi adalah ilmu yang bermanfaat, maka sudah menjadi satu bagian dengan amal yang saleh. Karena ilmu yang bermanfaat tadi mendorong, memotivasi seorang untuk beramal saleh. Seorang untuk beramal saleh. Maka ketika sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka sangatlah berkaitan dengan amalan yang saleh ini. Amal yang saleh inilah yang berlapis-lapis hidayahnya. Sebagaimana ilmu yang bermanfaat ini berlapis-lapis keilmuannya, maka amal yang saleh ini juga berlapis-lapis. Seseorang dibukakan pintu salat, tapi belum dibukakan pintu puasa. Maksudnya, kalau ia ingin mengerjakan salat, Allah mudahkan. Allah berikan ketenangan di dalam salatnya. Allah berikan kenyamanan di dalam salatnya. Namun ketika ia harus puasa, Allah belum bukakan. Sebaliknya pula, terkadang orang tidak dibukakan pintu salat, tapi Allah bukakan pintu puasa. Sebaliknya yang lain mungkin, Allah bukakan pintu bersedekah, tapi tidak dibukakan pintu yang lain. Sekalipun kita sebagai seorang muslim, ada batasan-batasan yang wajib, yang seluruh kita harus mengerjakannya. Tapi batasan yang berikutnya, di atas yang wajib, amalan-amalan yang sunnah, ini seringkali tidak dibukakan untuk semua orang. Dan orang-orang berbeda-beda. Dibukakan pintu yang mana? Terkadang setelah selesai mengerjakan yang wajib, Allah Azza wa Jalla hanyalah bukakan pintu sholat saja. Sholatnya begitu dahsyat. Mau berapa rakaat, entah itu duha, entah itu witir, entah itu qabliyah, entah itu ba'diyah, solat-solat yang lain, mampu ia jaga, mampu ia kerjakan. Tapi kalau ia berbagi di luar zakat yang wajib, kalau zakat yang wajib, ia telah tunaikan misalkan. Ternyata ketika bersedekah masih susah. Atau ketika puasa sunnah Senin, Kamis, 3 hari dalam 1 bulan, atau puasa Arafah, atau puasa Asyura, masih belum bisa dikerjakan. Maka disinilah mengapa seorang hamba itu meminta selalu petunjuk dari Allah? Karena pertama, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada orang yang beriman itu kan tadi berupa ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat ini, yang sampai kepada kita, terbatas. Apabila kita ditanya, masing-masing diri kita ditanya, apa yang diketahui? Apa yang diketahui tentang ilmu yang bermanfaat ini apabila dibandingkan
dengan apa yang tidak diketahui tentang ilmu bermanfaat, mana lebih banyak? Pasti jawabannya adalah banyak hal-hal yang tidak diketahui tentang ilmu yang bermanfaat. Sehingga karena kita lebih banyak tidak tahunya daripada pengetahuan yang kita miliki, maka kita membutuhkan, memerlukan selalu untuk meminta dan memohon kepada Allah agar terus dibukakan pintu yang bermanfaat ini, ilmu yang bermanfaat ini, dan kita bisa mengetahuinya. Begitu juga amal saleh yang hari ini hanya bisa menjaga salat-salat yang wajibnya dengan meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, semoga ini menjadi awal kebaikan dalam kehidupannya, sehingga terbukalah pintu salat-salat yang sunnah. Yang hari ini hanya bisa menjaga fardu puasa pada bulan Ramadan, dengan ia mengulang-ulang dalam salatnya ihdinas siratal mustaqim, bisa jadi tahun berikutnya ia bisa menjaga setelah puasa Ramadan 6 hari di bulan Syawal, 3 hari dalam 1 bulan, Senin dan Kamis, dan seterusnya. Maka sekalipun lapisan-lapisan hidayah ini sangatlah banyak, maka tidak ada salahnya bagi setiap mukmin itu terus mengetuk pintu-pintu kebaikan ini. Sebagaimana Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya pintu hidayah itu akan membukakan pintu hidayah yang lainnya. Pintu hidayah itu akan membukakan pintu hidayah yang lainnya. Sebagaimana pintu kesesatan akan membukakan pintu kesesatan yang lainnya. Kalau pintu hidayah membukakan pintu hidayah yang lainnya, maka di sisi lain, di saat pintu hidayah yang lain terbuka, pintu kesesatan tertutup. Namun apabila terjadi sebaliknya, ia membuka pintu kesesatan, maka pintu hidayah tertutup, lalu kemudian pintu kesesatan yang lainnya akan terbuka. Dan disinilah seorang hamba itu sangat perlu mengulang-ulang firman Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Mengapa kita harus mengulangnya? Karena ternyata pintu hidayah yang dibukakan Allah Azza wa Jalla hari ini belum tentu dibukakan pada hari esok. Yang dibukakan pada hari esok belum tentu dibukakan hari berikutnya, hari berikutnya. Karena ada satu sebab. Karena ada satu sebab yang bisa jadi sebab inilah menutup pintu hidayah yang lain. Maka sehingga jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla wa'ala, menjaga pemberian Allah Jalla wa'ala yang berupa hidayah adalah suatu kewajiban bagi kita. Karena dengan cara menjaga ini, kita bisa menjamin bahwasanya akan ada pintu hidayah yang lain akan terbuka. Dan dengan cara kita melupakannya, melalaikannya, menyia-nyiakannya, maka kita juga tersadarkan bahwasanya akan ada pintu hidayah yang tertutup dan terbukanya pintu dhalalah dan ghiwayah, kesesatan dan kebatilan, wa'iyadzubillah. Makanya kenapa sholat diikuti dengan sholat, puasa diikuti dengan puasa, zakat diikuti dengan sedekah. Kan begitu selalu. Mengapa? Karena itu, agar kita selalu dibukakan satu pintu kebaikan menuju pintu kebaikan yang lainnya. Coba kita lihat sholat 5 waktu. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Kita melihat puasa. Kita melihat puasa Ramadan. Rasulullah SAW menjaga puasa Sya'ban. Setelah selesai Ramadan, Rasulullah menjaga 6 hari dari bulan Syawal. Senin dan Kamis, 3 hari dalam 1 bulan. Dan seterusnya. Kenapa itu perlu dijaga terus? Karena ini yang akan menghantarkan kepada pintu hidayah yang berikutnya. Dan sampai kapanpun, apalagi ketika kita menyadari kelemahan diri kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla yang lemah, yang tidak mengetahui apa yang Allah Azza wa Jalla telah tentukan, maka kita harus menjaga apa yang telah Allah berikan agar Allah Azza wa Jalla tambahkan. Tidak ada kan di antara kita yang Rasulullah SAW pada pagi harinya bertanya, siapa yang hari ini dalam kondisi puasa? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah bersedekah? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Ini sahabat. Rasulullah tidak berbicara dengan kita. Rasulullah berbicara dengan akhyarun nas, orang-orang terbaik, orang-orang terpilih. Tapi Rasulullah berbicara secara spontan.
Tidak mengagendakan suatu agenda, besok saya akan menanyakan suatu pertanyaan. Enggak, tiba-tiba saja begitu. Lihatlah sang Abu Bakar Siddiq. Siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Siapa yang hari ini sudah sholat kepada orang yang wafat dan menghantarkannya sampai kuburan? Tidak ada yang menjawab kecuali Abu Bakar. Orang yang mencapai derajatnya Abu Bakar itu hampir tidak ada, atau bahkan bisa dikatakan tidak ada. Kenapa? Lihatlah bagaimana dalam spontanitas Nabi SAW bertanya, ternyata amalan yang beragam ini terkumpul pada dirinya. Terkumpul pada dirinya. Maka kalau mungkin pada hari itu kita hadir, tentu jelas mungkin juga kita bukan termasuk yang hari itu puasa, atau bersedekah, atau mengunjungi orang sakit, atau yang lainnya. Dan Abu Bakar Siddiq menggabungkan antara dua kebaikan, yaitu hubungan Allah Azza wa Jalla dengan dirinya, salat dan puasa, dan juga kebaikan yang lainnya, yaitu dengan makhluk Allah Azza wa Jalla ketika menjenguk orang sakit dan ketika menghantarkan jenazah. Sehingga kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bukakan pintu surga. Dan Abu Bakar As-Siddiq dikatakan, ketika Rasulullah SAW bercerita tentang pintu-pintu surga yang 8 itu jumlahnya. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq adalah di antara orang yang dipanggil dari 8 pintu surga. Kenapa? Karena genap ketaatannya. Karena genap ketaatannya. Ketika ada pintu puasa, maka Abu Bakar adalah ahli puasa. Ketika ada pintu salat, maka Abu Bakar adalah ahli salat. Ketika pintu jihad, maka Abu Bakar adalah orang yang tidak pernah tertinggal dalam peperangan apapun bersama Rasulullah SAW. Ketika itu pintu sedekah, maka Abu Bakar adalah ahli sedekah. Siapa yang bisa mengalahkannya? Sekelas Umar bin Khattab yang berniat untuk mengalahkan Abu Bakar pada suatu hari, ia pun menyerah. Karena Umar bin Khattab datang dengan setengah hartanya dan pada hari itu mengatakan, aku akan mengalahkan Abu Bakar pada hari ini. Ternyata Abu Bakar secara spontanitas tidak mengetahui Umar datang terlebih dahulu. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq sudah membawa seluruh hartanya. Maka susah. Maka dari itu kita menyadari kelemahan kita, kekurangan kita, sehingga apa yang Allah Azza wa Jalla bukakan pada hari ini, kajian ilmu yang Allah hadirkan, yang mungkin beberapa lama sebelumnya kita terhalangi karena pandemi, karena apa? Betapa gersangnya, betapa gelisahnya. Kita tidak bisa hadir untuk kajian, untuk mendengarkan firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi SAW, perkataan para ulama. Ketika kita bisa menjaganya, maka yakinlah bahwasanya Allah akan membukakan pintu yang lebih. Maka yang sedikit inilah perlu dijaga, agar Allah Azza wa Jalla membukakan pintu yang lebih lapang, pintu yang lebih luas. Ini sudah masuk waktu Isya. Bagaimana, adzan dulu atau ya? Silahkan tabarnya adzan. Tapi kita melanjutkan sedikit tentang tingkatan hidayah yang berikut, yang paling terakhir. Ketika kita sudah mengetahui bahwasanya ada hidayatun ammah, hidayah keumuman, seluruh makhluk mendapatkannya. Lalu kemudian ada hidayah yang lebih khusus, yang melalui perantara para nabi dan rasul dan orang-orang yang mewarisi mereka, yaitu penjelasan tentang agama Allah Azza wa Jalla, penjelasan tentang wahyu-wahyu Allah Azza wa Jalla yang hanya diberikan, diperuntukkan kepada jin dan manusia secara khusus. Lalu kemudian kita juga mengetahui bahwasanya hidayah yang ketiga, yaitu hidayah taufiq wa ilham. Ketika seorang dibukakan hatinya untuk menerima, dibukakan jiwanya untuk cinta kepada agama Allah Azza wa Jal, maka ini adalah 3 hidayah atau 3 tingkatan hidayah. Ada satu hidayah, apabila 3 hidayah ini berkaitan dengan hidayah di dunia, maka satu hidayah ini adalah hidayah di akhirat kelak. Ketika Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang yang beriman akan memasuki surga Allah Azza wa Jalla, dan mereka harus melewati sirat, maka di situ ada hidayah yang terakhir yang Allah Azza wa Jalla sebutkan,
ketika mereka sudah sampai dalam surga, wa qalu alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana limadza? Hadana untuk apa? Kita mendapatkan hidayah apa? Hadana sampai ke dalam surga. Karena mereka sudah di dalam surga Allah. Maka penghuni surga menyanjung Allah, memuji Allah. Alhamdulillah, puji Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan petunjuk kepada kami untuk ini, untuk surga Allah. Kita bayangkan bahwasanya sirat atau al-jisr yang dibentangkan di zahar jahannam, yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Setiap dari kalian akan melewatinya. Sudah menjadi kepastian dan ketentuan Allah. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalamnya, dalam neraka waliyadzubillah. Ketika kita melihat bahwasanya situasi dan kondisi ini sangat mencekam, menakutkan. Jikalau para nabi dan rasul saja doa mereka adalah, ya Allah keselamatan, keselamatan, Allahumma sallim sallim. Mereka puncak dari keimanan, mereka puncak dari hamba Allah Azza wa Jalla. Pun mereka mengatakan Allahumma sallim sallim, ya Allah keselamatan, keselamatan. Karena kondisi yang digambarkan Nabi SAW yang sangat gelap gulita. Kemudian di bawahnya neraka waliyadzubillah. Lalu kemudian sirat atau jisr atau jembatan yang terbentang ini, kata Rasulullah SAW, ahaddu minas sayfi wa adaqqu minas sya'r. Lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Kira-kira bagaimana orang mampu melewatinya kalau bukan pertolongan dari Allah? Dalam kondisi terang benderang saja orang susah untuk melewatinya. Apalagi dalam kondisi gelap. Bagaimana akan menemukan jembatan ini? Maka lihatlah orang-orang munafik ketika melihat orang-orang beriman itu membawa cahaya. Karena dikatakan dalam Al-Quranul Karim, orang-orang beriman ini memiliki cahaya sebagai modal untuk melewati sirat. Orang-orang beriman orang-orang munafik mengatakan kepada orang beriman, "Unzuruna, tunggu kami, naqtabis min nurikum." Kami mengambil sebagian dari cahaya kalian, mau ikut. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah kalian ke belakang, carilah cahaya kalian. Tentu mereka tidak akan mendapatkan cahaya karena kehidupannya di dunia. Karena kehidupannya di dunia yang penuh dengan kegelapan, maka kehidupannya di akhirat di saat kegelapan yang sesungguhnya datang, maka tidak ada celah untuk mendapatkan sedikit pun cahaya Allah. Berbeda dengan orang-orang beriman, cahaya keimanan. Cahaya keimanan yang selalu menyinari kehidupannya, itulah pula menjadi modal cahaya di saat kegelapan yang sesungguhnya datang di hari kiamat kelak. Orang-orang yang beriman, kata Allah, yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar. Dengan modal keimanan mereka Allah yahdihim, Allah berikan petunjuk. Petunjuk di mana? Ini sudah posisi mereka sudah berada setelah hisab, setelah perhitungan sudah selesai. Sekalipun orang sudah diselesaikan seluruh perkaranya, sudah selesai perhitungannya sama Allah, tapi masih ada proses berikutnya. Masih ada tamhis, masih ada ujian berikutnya. Sebelum sampai di surga Allah Jalla wa'ala, maka semuanya masih mencekam. Sekalipun sudah menjadi ashabul yamin, sekalipun ia sudah selesai perhitungannya dengan Allah, tapi masih ada satu, dan ini adalah titik terakhir. Karena setelahnya surga, dan setelah surga adalah kekekalan. Tidak ada lagi kembali ke belakang. Ini adalah hidayah yang terakhir. Orang yang tidak mendapatkan hidayah yang tiga tadi di dunia, maka ia pun tidak akan bisa mendapatkan hidayah yang terakhir ini di akhirat. Orang yang tidak bisa mendapatkan hidayah tadi di dunia yang tiga, dia juga susah untuk mendapatkan hidayah tadi ini yang terakhir di akhirat. Kecuali orang-orang yang tidak mukallaf seperti orang gila, maka Allah Azza wa Jalla akan berikan ujian secara khusus bagi mereka, terkecuali ini. Tapi normalnya orang apabila tidak mendapatkan hidayah di dunia, maka sangat susah pula untuk melewati hidayah di akhirat kelak. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Rasulullah SAW dikatakan engkau memberikan petunjuk. Tapi lihat kondisi beliau ketika harus melewati sirat
adalah doanya Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Sudah tidak ada lagi siapapun yang dihiraukan. Kita mengenal bahwa di sana ada syafaat. Kita mengenal bahwa di sana ada syafaat. Tapi ketika melewati sirat ini, semua masing-masing. Rasulullah SAW akan memberikan syafaat sebelum proses sirat dan setelah proses sirat. Bagi mereka yang terjatuh di neraka wal'iyadzubillah diberikan syafaat. Dan bagi mereka yang belum masuk ke dalam surga sebelum sirat, yang dosanya lebih banyak atau dosanya perlu diampuni, maka Rasulullah SAW memberikan syafaat di hadapan Rabbnya. Disinilah proses. Tapi ketika melewati sirat, tidak ada syafaat. Semuanya masing-masing. Tergantung bagaimana kondisinya. Makanya disabdakan Nabi SAW, ada yang mereka bagaikan kilauan cahaya. Ada yang mereka seperti orang yang berlari, menunggangi kuda. Ada yang mereka berjalan, ada yang mereka merangkak selamat, ada yang mereka merangkak tidak selamat. Begitulah pula kondisi orang di dunia yang tidak mendapatkan kesempurnaan hidayah di dunia, maka juga sebegitu besar nikmat hidayah di akhirat itu akan terkurangi. Orang yang maksimal keimanannya, maka maksimal pula cahayanya. Orang yang minimal keimanannya, maka minimal pula kecahayaan. Lalu kemudian disinilah terkadang kita bertanya, keadaan, kondisi, kehidupan kita di tengah-tengah umat yang Islam. Indonesia ini dengan besarnya, luasnya, banyaknya kaum muslimin. Kita hidup di tengah-tengah kaum muslimin, bukan hidup di tengah-tengah orang-orang kafir. Tapi kebalikan kehidupan mereka yang di negeri barat, yang mereka hidup di tengah-tengah orang kafir. Ternyata ketika hidayah Allah Azza wa Jalla menyapa mereka, keimanan mereka, kesungguhan mereka seringkali lebih maksimal ketimbang kita sebagai orang yang terlahir sebagai seorang yang mendapatkan hidayah, yang terlahir sebagai seorang muslim. Mengapa? Karena orang yang tidak pernah merasakan gelapnya kemaksiatan, hilangnya suatu hidayah, bagaimana ia akan merasakan manisnya hidayah itu? Karena kita dari kecil, dari semenjak lahir, bahkan mungkin mayoritas kita dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, ini adalah satu anugerah karunia yang besar. Tapi terkadang kita susah untuk mendapatkan indahnya hidayah, manisnya hidayah yang Allah Azza wa Jalla berikan, yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang sebelumnya mereka tidak mendapatkan itu. Terkadang subhanallah, seorang kafir sekalipun bisa mendapatkan hidayah, tidak masuk Islam, tapi setidaknya ia tidak memusuhi Islam. Itu terjadi. Ini sebagai penutup kisahnya, ada seorang juru dakwah di Amerika Serikat, di Washington lebih tepatnya. Ia imam masjid, diminta untuk seminar tentang Islam. Dan lebih daripada seminar, diskusi hangat, katanya begitu. Kalau bahasanya orang Arab, hiwarun hadi, diskusi hangat. Jadi bukan debat, bukan perbandingan antar Islam, Nasrani ataupun yang lainnya. Diskusi hangat. Taib. Sang juru dakwah ini sudah memiliki pengalaman sebelumnya untuk berdiskusi dengan berbagai macam orang, termasuk orang-orang yang membenci Islam. Akhirnya dia meminta siapa lawan diskusinya. Akhirnya setelah mengetahui, ternyata dia tidak menyangka lawan diskusinya ini seorang yang memiliki website khusus menyerang Islam. Seorang sangat benci kepada Islam. Seluruh webnya ini hanyalah berbicara menjelekkan, merendahkan, menghinakan Islam. Dan seluruh apa yang dikatakan tentang Islam itu hanya sebatas tuduhan-tuduhan yang belaka. Bukanlah sesuatu analisa atau suatu pengetahuan yang kaya dengan maklumat atau informasi. Bukan. Hanya tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya. Akhirnya sang juru dakwah ini berusaha mencari titik lemahnya. Dari website ini kemudian dibacalah syubhat-syubhatnya, apa yang jadikan modal olehnya untuk menyerang Islam dan kaum muslim.
Dan benar ternyata orang ini datang dan juru dakwah ini datang di suatu aula besar di Washington yang hadir ribuan dari kaum muslimin ataupun orang-orang Nasrani, dan di sana lebih banyak orang-orang non muslim. Akhirnya dipersilahkanlah seorang pendeta ini, ya, yang sangat benci terhadap kaum muslimin untuk berbicara. Sang juru dakwah ini sudah menyiapkan amunisi karena dia mengetahui bahwa sang pendeta ini adalah pendeta yang licik. Dia selalu bermain untuk mendiskusi dan mengalahkan kawannya, lawannya. Maka dia sudah menyiapkan amunisi untuk bagaimana membungkamnya. Tapi amunisi ini dibiarkan di terakhir. Dia akan mengikuti dulu apa yang akan dikatakan. Justru ternyata apa yang diingin katakan di akhir, sang pendeta ini malah justru mengatakan di awal. Apa itu? Sang pendeta ini membawakan suatu syubhah gitu, atau suatu doktrin pemikiran yang membenci Islam, yaitu di awalnya langsung mengatakan, kami tidak rela dan kami tidak tenang sebagai umat Nasrani untuk berdampingan dengan orang-orang muslim. Karena di dalam Islam Tuhan mereka mengatakan di dalam kitabnya, dalam Al-Quran, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, dan bunuhlah mereka dimanapun kalian menemui mereka. Bagaimana kita bisa tenang hidup bersampingan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan ini? Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum, bunuhlah mereka. Ini kan perintah kepada kaum muslimin untuk bunuh orang-orang kafir. Bagaimana ceritanya kita bisa nyaman dan tinggal berdampingan dengan orang-orang yang memiliki keyakinan uqtuluhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian bertemu dengan mereka. Lalu kemudian 10 menit itu diisi semua dengan menjelek-jelekkan, menghinakan kaum muslimin. Akhirnya sang juru dakwah ini sudah membaca, karena apa yang dikatakan itu sudah dikatakan dan dituliskan di websitenya, sehingga dia sudah memiliki amunisi terlebih dahulu. Akhirnya setelah dipersilahkan, kata beliau, saya tidak menyangka diskusi ini akan berakhir dengan cepat. Langsung begitu. Kenapa? Karena saya ingin bertanya kepada sang pendeta ini. Sang pendeta ini antara dua. Antara apakah dia ini seorang yang ingin menyesatkan para hadirin dengan informasi yang dusta, ataukah karena memang dia ini orang yang bodoh terhadap agama Islam. Kenapa? Karena seorang yang mempelajari ayat ini, lanjutannya adalah waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Pembunuhan, pengusiran yang itu sifatnya dari kaum muslimin itu disebabkan karena hal yang sama mereka telah lakukan. Dan ayat ini diturunkan bagi siapa? Bagi para sahabat yang terusir dari kota Makkah. Bunuhlah mereka sebagaimana keluarga kalian telah dibunuh. Keluarkan mereka dan usir dari negerinya sebagaimana kalian telah dikeluarkan pula dari negerinya. Jadi itu adil. Jadi itu membalas sesuatu yang sama. Mereka yang memulai, lalu kita hanya menimbal balik aja. Bukan kita yang memulai membunuh mereka dimanapun kita bertemu. Jadi kata beliau, kalau seandainya sang pendeta ini benar-benar mempelajari Islam dengan benar, maka dia akan menyempurnakan ayat yang berikutnya. Akan tahu bahwasanya ayat ini tidak secara global, secara keumumannya begitu. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum atau haitsu thaqiftumuhum, dimanapun mereka berada bunuh. Bukan demikian. Tapi bunuhlah mereka dimanapun engkau mendapati mereka, sebagaimana mereka telah mengeluarkan kalian. Itulah terjadi perang Badar, perang Uhud, perang-perang itu kan semua terjadi. Karena ini kondisinya. Lalu kemudian saya persilahkan dan saya minta sang pendeta ini menjawab 2 pertanyaan itu, atau 1 pertanyaan itu. Apakah ia seorang yang bodoh tidak mengetahui tentang Islam, ataukah ia orang yang tahu tapi sengaja menyesatkan para hadirin? Tentu tidak ada pilihan yang baik dari kedua ini. Maka dia diam, tidak menjawab sama sekali. Kemudian justru ia mengalihkan pembicaraan kepada hal yang lain. Saya akan menjawab ini, tapi jawab lagi yang lain. Kata sang juru dakwah ini, nanti dulu, ini belum selesai, jawab dulu. Akhirnya kaum muslimin di situ yang ada, dan mereka minoritas, mengeraskan suara. Jangan lari dari pertanyaan, jawab pertanyaan yang ada. Dan berakhirlah diskusi itu.
Padahal beliau waktunya adalah 1 jam atau 1,5 jam untuk mereka melakukan diskusi. Katanya diskusi itu berakhir kurang dari 1/4 jam. Karena pada akhirnya sang pendeta ini tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Yang uniknya adalah apa yang terjadi. Karena ini belum sampai hidayah yang kita ingin sampaikan. Setelah selesai dari aula yang besar ini, sang pendeta ini ditinggalkan oleh panitia. Karena mempermalukan mereka, kan begitu. Sang pendeta ini dihadirkan untuk apa? Untuk menguatkan sisi orang-orang kafir. Dihadirkan di universitas orang kafir ini untuk membantai kaum muslimin, memang mempermalukan kaum muslimin. Tapi justru sebaliknya, sang pendeta ini memalukan mereka. Akhirnya ditinggal oleh panitia. Sang juru dakwah ini keluar dari aula itu, bertemu dengan kaum muslimin, dengan bahagianya kaum muslimin karena berhasil mengalahkan pendeta ini. Beberapa saat kemudian sang pendeta ini masih di depan aula itu, berusaha untuk menghubungi panitia. Ternyata panitia meninggalkannya. Akhirnya datanglah sang juru dakwah ini, subhanallah, datang menyapanya. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Ini saya menghubungi panitia, mereka tidak ada yang menjawab. Kalau begitu saya antar kamu. Di mana engkau tinggal? Kata sang pendeta ini, saya pun tidak tahu di mana saya tinggal. Tapi yang jelas saya sudah dibookingkan salah satu hotel di deretan salah satu jalan yang ada di Washington. Akhirnya ketika ditelusuri harus menelusuri satu persatu karena nggak tahu. Jelas dia punya bookingan, tapi sang juru dakwah ini dengan sabarnya harapannya adalah semoga ini melunakkan hatinya begitu. Akhirnya sampai jam 10 malam baru ketemu. Ini dari pagi nih, muter. Dari jam 10 malam baru ketemu. Ketemulah hotel yang dimana dia tinggal. Jam 10 malam tidak ada lagi warung-warung makan atau restoran yang buka, kecuali justru restoran-restoran Arab. Dan biasa orang Arab kalau makan agak terlambat, agak di akhir gitu. Akhirnya sang juru dakwah ini sengaja mengajaknya ke rumah makan Palestina, yang dia mengetahui bahwasanya pendeta Nasrani ini sebenarnya dia Nasrani semi-semi Yahudi, bukan hanya murni Nasrani saja. Sehingga sengaja diajaknya ke rumah makan Palestina. Dia mau nggak? Akhirnya mau. Udah kelaparan, nggak ada panitia yang menjemputnya, nggak ada yang mengantarnya, wala syai, dibiarkan aja begitu. Akhirnya datanglah di restoran ini, kemudian mereka berbincang lagi. Dan sang juru dakwah ini menjelaskan tentang keislaman dan seterusnya. Akhirnya dia meminta satu hal. Saya minta janji kepadamu. Sang juru dakwah ini minta janji. Satu aja janji. Saya minta kepada dirimu agar tidak lagi melakukan penghinaan, penyerangan terhadap Islam. Sang pendeta ini mengatakan tidak. Saya akan terus menyerang. Ini setelah proses panjang ini. Tapi saya berjanji satu hal kepadamu, kata sang pendeta ini. Saya akan lebih mengenal Islam lebih dalam. Saya akan mengenal Islam lebih dalam. Karena apa yang saya tulis di web saya, kemudian apa yang saya katakan di aula tadi, itu saya hanya mengambil dari web-web yang sudah ada sebelumnya yang menyerang kaum muslimin. Artinya saya tidak mengenal langsung tentang Islam. Tapi saya berjanji kepadamu, saya akan mengenal Islam langsung dari sumber-sumbernya. Akhirnya, tidak lama perpisahan itu terjadi, web yang tadinya ini dimilikinya terhapus. Tidak ada lagi. Walaupun sang juru dakwah ini sudah berusaha untuk mencari orang ini sekarang di mana. Jangan-jangan dia sudah masuk Islam kan begitu. Tapi memang tidak ditemukan di mana. Yang jelas webnya, ceramah-ceramahnya, kajian-kajiannya yang menyerang kaum muslimin sudah tidak lagi didapatkan. Subhanallah, perjalanan yang sangat singkat yang Allah Azza wa Jalla berikan. Kalaulah dia tidak bisa masuk Islam, setidaknya keburukannya itu terhenti dari kaum muslimin. Dan itu sangat dirasakan bagi mereka yang tinggal di negeri minoritas. Bagaimana mereka tertindas. Maka semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang membangkitkan kita untuk sungguh-sungguh mencari hidayah Allah Jalla wa Ala. Tidak pernah bosan untuk mendatangi kajian-kajian yang membawa ilmu yang bermanfaat, yang mendahulukan ilmu-ilmu yang wajib sebelum ilmu-ilmu yang lainnya, yang mendahulukan hal-hal yang halal dan hal-hal yang haram sebelum bercerita tentang hal-hal yang sunnah ataupun yang makruh, yang mendahulukan tentang dasar-dasar dalam beragama kita agar kita mengenal Allah lebih dalam, mengenal Nabi lebih dalam,
mengenal rukun iman, rukun Islam, dan fikih yang dasar yang lebih dalam. Sehingga kesibukan kita adalah meningkatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu-ilmu lainnya, kemudian meningkatkan amal saleh yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bermanfaat untuk seluruhnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla kembali memudahkan kita untuk hadir di majlis-majlis seperti ini dan kembali mempertemukan kita di surga Allah Jalla wa'ala. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan mungkin ada khilaf dari kata-kata saya, dan mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.